Ayah, apa ibu akan meninggal? Aku baik pada anakku, maka anakku juga baik padaku. Kata budak cinta yang digunakan di sini sama sekali tidak pantas. Jika ibu meninggal, apakah Tante Jiang akan menjadi ibuku? Anak itu masih kecil dan belum mengerti. Kakak Chuan pasti akan mendidiknya. Xuaning, tidak benar mengatakan hal seperti itu. Aku sudah tahu, kakak Chuan tidak akan mengecewakanku. Ucapanmu bisa berdampak buruk pada reputasi Tante Jiang. Bagaimanapun Tante Jiang belum menikah. Mengerti. Ternyata hidup atau matiku tidak lebih penting daripada reputasi Jiang Mingyue. Kakak Chuan, Kakak Chuan. Tante Jiang, Mingyue, ada apa denganmu? Aku dengar kalian mengalami kecelakaan mobil. Aku berlari terlalu cepat. Kenapa terburu-buru? Kita cari dokter Li dulu, ayo. Kakak Chuan, Kakak Si belum sadar, mari kita tunggu sebentar lagi. Keadaan Ruxu sudah stabil. Aku akan membawamu melihat kakimu dulu. Ayo. Sieruksu. Karena tidak ada yang mencintaimu, maka kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri. Nona Xie, pakaian yang Anda pesan dan Porsche model terbaru sudah tiba. Bagus. tante cantik itu sepertinya ibu. Kamu salah lihat, dia bukan ibumu. Benar, orang itu jelas terlihat seperti anak gadis kaya dari keluarga terpandang. Kakak Sie hanyalah seorang ibu rumah tangga, tidak bisa dibandingkan dengan aura orang itu sama sekali. Maaf Kakak Chuan, aku tidak sengaja mengatakan Kakak Sie tidak berkelas. Kamu hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu minta maaf. Ayo pergi. Halo. Pasien yang tinggal di sini kemana? Nona Sie baru saja keluar dari rumah sakit. Kalian tidak bertemu dengannya? Mungkinkah yang tadi itu benar-benar ibu? Kak Chuan cukup perhatian pada Sieruksu, sampai mengadakan pesta sambutan khusus untuknya hari ini setelah keluar dari rumah sakit. Apa yang kamu tahu? Lihat ke sana. Foto siapa yang tergantung di sana? Mingyue. Kita hari ini mengadakan pesta ulang tahun untuk Mingyue. Menurutku ya, Kak Chuan kita memang cerdas. Kenapa? Kenapa? Begini loh. 1. Menenangkan perasaan kakak ipar. 2. Tapi, apa Sieruksu tidak akan marah? Cinta Sieruksu kepada kakak kita, seberapa dalam sih? Jujur saja, dia itu penjilat, tidak ada yang bisa menjilat sepertinya. Dia datang, Mingyue datang. Cepat, cepat. Selamat datang, kakak ipar. Kamu datang? Kak Chuan yang menyuruh kami datang. Oh, benar. Kak Chuan yang menyuruh kami datang. Cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati. Aku tersinggung. Ruxu, di hari yang begitu baik, apakah kamu harus membuat semua orang tidak senang? Cepat minta maaf kepada teman-teman Huai Chuan. Merayakan ulang tahun wanita lain di rumahku? Menghinaku secara terbuka dan masih memintaku minta maaf? Kalau begitu, semua ini kamu setujui secara diam-diam?
Xie Ruxu. Inikah sopan santunmu? Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Sudah kubilang, kamu bahkan tidak sebanding dengan satu ujung kuku, kaki Ming Yue. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi menantu di keluarga Lu. Kebetulan, aku juga tidak ingin menjadi menantu di keluarga Lu. Apa katamu? Aku bilang ini pas, aku juga tidak ingin menjadi menantu keluarga Lu. Jiang Mingyue begitu baik, suruh Lu Huaichuan menikahinya saja. Kakak ipar, kami hanya bercanda, tidak perlu begini kan? Wah, kau Xie Ruxu, setelah bertahun-tahun, akhirnya kau tidak berpura-pura lagi. Bercerai, kau hanya ingin menggunakan alasan ini untuk membuat masalah? Mana mungkin benar-benar rela pergi? Tidak rela? Aku tidak rela melepaskan kesempatan untuk bekerja keras di rumahmu. Selama 7 tahun ini, aku selalu punya kata-kata yang ingin ku sampaikan padamu. Tanpa Lu Huaichuan dan Lu Shuoning, aku sudah muak tinggal di keluarga Lu sejak lama. Sekarang, Lu Huaichuan dan Lu Shuoning, aku juga tidak menginginkan mereka lagi. Kakak Chuan mau menunjukkan apa padaku? Jangan mengintip. Xie Ruxu, beraninya kau mengangkat tangan pada ibu? Mama, kamu baik-baik saja. Wai Chuan, sungguh memalukan bagi keluarga. Sungguh memalukan bagi keluarga. Aku yang dipukul, mana mungkin ibumu kenapa-kenapa? Orang yang kita temui di rumah sakit tadi itu kamu? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Sudah kuduga. Orang yang tidak mencintaimu selalu mencari alasan untuk memaksamu menyerah. Iya ma, aku dan Bibi Jiang sengaja ke sana untuk menjemputmu. Kenapa mama malah pergi sendirian? Membuatku dan Bibi Jiang khawatir setengah mati. Kakak Xie, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi Tahu kalau aku tidak menyukaimu, malah sengaja mendekat? Kamu gila ya? Ruxu, bagaimana caramu bicara seperti itu? Ming Yue hari ini sengaja mengadakan pesta penyambutan kepulanganmu dari rumah sakit. Sungguh kasar. Mama jahat sekali. Kamu yakin? Ini untuk menyambutku? Memangnya kenapa? Hanya masalah plakat kan? Hari ini kebetulan ulang tahun Ming Yue, jadi sekalian saja dirayakan bersama. Bukan aku mau menasihatimu? Bisakah kamu tidak terlalu mempermasalahkan hal kecil? Lalu bagaimana dengan kuenya? Lu Huaichuan, apa kamu tidak tahu aku alergi coklat? Xie Ruxu alergi coklat. Mana ku tahu? Biar ku coba tebak. Jiang Mingyue, kamu yang suka makan kue coklat? Benar? Coba saya tebak. Jiang Mingyue, kamu suka makan kue coklat? Benar, kan? Kue itu saya yang pesan. Tidak ada hubungannya dengan Ming Yue. Mama Wang, Huaichuan tidak makan ketumbar, lain kali kamu harus hati-hati, ya. Nyonya sudah repot-repot, biar saya saja yang melakukannya. biar saya saja. Tidak usah, kalau tidak dibersihkan dengan baik, Huaichuan akan marah lagi. Nyonya sangat baik pada Tuan, selalu melakukan semuanya sendiri, dan sangat teliti. Kakak Xie, Kakak Chuan pasti lupa. Jika kamu tidak suka, saya akan bantu pesan yang baru. Mama, kamu keterlaluan sekali. Saya juga suka makan kue coklat. Kalau kamu tidak suka, jangan dimakan dong. Agak berlebihan ya. Benar sekali. Kalau tidak makan kue, bisa makan nasi. Memang. Ruxu, sebaiknya kamu jangan membuat keributan lagi. Hari ini ulang tahun Ming Yue, banyak orang yang datang, jangan membuat saya marah. Sudah, Shuoning, ayo, saya potongkan kuenya untukmu. Ayo potong kue. Jiang Mingyue, selama ini kamu sering mengirimkan saya foto-foto mesra kamu dengan Lu Huaichuan. Saya selama ini memilih untuk tidak percaya. Tidak disangka wanita sialan ini berani mengungkapkannya secara langsung. Foto mesra apa? Kakak Xie, bagaimana kamu bisa menyebar fitnah? Saya dan Kakak Chuan hanya berteman. Bagaimana mungkin ini fitnah? Saya sebenarnya ingin berterima kasih padamu. Sebagai ucapan terima kasih karena kamu telah menyadarkan saya ingin memberimu hadiah khusus.
Apakah kakak Si ingin mengucapkan selamat ulang tahun padaku? Xie Ruxu, kau sungguh keterlaluan. Kau jalang? Mama, Kalau tidak bisa bicara, diam. Mama berani memukul orang. Kau sangat kasar. Aku tidak mau punya mama sepertimu. Bagus. Aku juga tidak ingin anak durhaka sepertimu. Apalagi ibu mertua sekejam dan sejahat ini. Dan suami yang pura-pura tuli dan bisu. Kak Xie, Jangan panggil aku Kak. Terlalu murahan, aku muak mendengarnya. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Suami, ibu mertua, dan anak, aku serahkan semuanya padamu. Semoga kau bahagia. berhenti di sana. Kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Mama dan Ming Yue? Ditambah, kau bahkan bisa mengatakan hal sedingin itu pada anak? Sekarang juga minta maaf. Jangan kekanakan. Minta maaf? Masalah ini tidak bisa selesai semudah itu. Suruh dia berlutut di depanku. Berlutut sampai aku memaafkannya. Menurutmu dia akan berlutut atau tidak? Pasti berlutut, dia sangat patuh pada Kak Chuan. Apalagi Kak Chuan sedang marah sekarang, jadi, bukankah dia harus lebih berlutut? Lu Huai Chuan, mari kita bercerai. Kandan Xie Ruxu, akhirnya kamu akan bercerai dengan kakak Chuan. Ini kesempatanku. Kamu mau bercerai denganku? Ya, Perceraian kakak Xie adalah masalah besar. Jangan gunakan cara seperti ini untuk melampiaskan amarahmu. Ceraikan. Huai Chuan, sekarang juga ceraikan dia. Biarkan dia keluar tanpa membawa apa-apa. Ingin menggunakan perceraian ini untuk menekan kami, tidak akan terjadi. keluar tanpa membawa apa-apa? Saya menikah dengan Lu Huai Chuan selama 7 tahun, berkorban begitu banyak untuk keluarga ini, bagaimana mungkin saya bisa keluar tanpa membawa apa-apa? Ruxu, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kalau kamu minta maaf sekarang, dan tarik kembali perjanjian perceraian itu, aku masih bisa memaafkanmu. Huai Chuan, Memaafkan saya? Memangnya saya melakukan kesalahan apa, sehingga kamu harus memaafkan? Selama 7 tahun kamu di keluarga Lu, aku tidak pernah membiarkanmu bekerja, terus menjadi nyonya kaya yang santai di rumah. Kamu tidak lupa bahwa ayah dan ibumu adalah petani dari desa, kan? Dan kamu juga tidak punya pengalaman kerja apapun. Kalau kamu meninggalkanku dengan kekuatan keluarga Lu kami, aku tidak hanya akan membuatmu keluar tanpa membawa apa-apa, aku juga akan membuatmu tidak bisa berbuat apa-apa di kota Rongcheng. Demi perkataanmu itu, saya akan melakukan apapun dengan segala cara, menyewa pengacara terbaik, untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Berapa banyak aset keluarga Lu? Puluhan juta rupiah? Ratusan juta rupiah? Lu Huai Chuan, aku beritahu kamu, aku lebih baik membakar semua uang itu, daripada menyisakannya untuk orang sepertimu. Kakak Chuan ngomong-ngomong, kakak Xie mengendarai Porsche di rumah sakit kan? Mungkinkah? Uang keluarga selalu aku yang kelola, aku hanya memberinya sedikit uang saku bulanan. Porsche itu pasti kamu sewakan. Aku sarankan kamu segera kembalikan, jangan terlalu pamer. apa? Dia berani menyewa mobil semahal itu? Mobil ini aku beli sendiri. Mau percaya atau tidak, terserah kalian. Aku tidak butuh barang-barang itu lagi pula, semua itu adalah barang murahan. Lu Huai Chuan, jika kamu sudah berpikir jernih, besok sore hubungi aku di kantor catatan sipil. Jika kamu belum, tunggu pengacaraku yang akan berbicara denganmu. Ayah, apa ibu tidak menginginkanku lagi? Xuaning, kamu jangan percaya begitu saja. Nanti bisa mengganggu kesehatan mentalmu. Ibumu hanya bercanda denganmu kok. Kak Chuan, bagaimana kalau kamu kejar kakak ipar? Tidak perlu. Dia sangat mencintai Kak Chuan kita, sudah terkenal. Tenang saja, tidak sampai 3 hari, ibumu pasti akan kembali, ya. Kurasa hanya 1 hari. Tidak akan sampai malam ini, dia pasti kembali. Lupakan dia. Hari ini ulang tahun Ming Yue, mari kita rayakan bersama untuk Ming Yue. Kue ini sudah tidak bisa dimakan, begini saja, hari ini kita makan di luar, aku yang traktir di Julongshuan. Untunglah ini bukan mimpi. Halo, Zhao Zhao, ayo keluar minum. Kenapa? Suamimu hari ini sedang dinas luar, ya? Xuaning anakmu hari ini tidak perlu ditemani?
Aku dapat rezeki nomplok. Kamu mau makan di Julong Xuan? Julong Suan? Restoran yang per orangnya belasan juta itu? Tunggu aku langsung datang. Nyonya bilang Anda pasti suka dengan calon kencan kali ini. Anda juga bilang begitu terakhir kali, saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Pelayan. Aduh, saya mohon. Tuan, Anda tidak bisa hanya karena pertemuan singkat, lalu menghabiskan seumur hidup, bukan? Lagi pula, mungkin saja. Orang itu sudah meninggalkan kota Rongcheng. Anda juga tidak punya fotonya? Nyonya sendiri bilang, calon yang baru dicari ini punya badan yang bagus, dan penampilan yang juga bagus, apa yang kurang? Ujian akan segera dimulai, harap para peserta ujian segera memasuki ruang ujian. Teman, kamu baik-baik saja? Coba minum obat pereda nyeri ini. Saya terkadang kalau gugup, bisa mengalami gastritis akut, jadi saya selalu membawanya. Cuksu, ujian akan segera dimulai. Ayo cepat. Saya datang. Semangat. Saya menemukannya. Menemukan apa? Shushu, Halo. Apa kita saling kenal? dia sudah menikah. Halo, saya Shen Yuyan. Melihat Anda sedang menunggu seseorang di sini, bolehkah saya mentraktir Anda minum? Apa kalimat selanjutnya yang ingin Anda ucapkan adalah saya mirip orang yang pernah Anda kenal? Anda memang sangat mirip, seseorang dari masa lalu yang sudah lama saya pikirkan. Tuan, modus Anda untuk mendekati wanita sudah terlalu kuno ya. Minuman ini saya yang traktir Anda. Wanita juga boleh. Membayar untuk seseorang yang menurutnya enak dipandang. Direktur Shen. Wanita ini sepertinya sudah menikah. Saya tidak buta. Anda tahu jelas dia sudah menikah, tapi Anda masih. Astaga. Nyonya besar pasti tidak akan setuju. Apa karakter saya seburuk itu? Tentu saja tidak. Dilihat dari penampilan mereka datang untuk makan. Pergi dan sapa mereka, atur ruangan pribadi terbaik untuknya. Baik. Anda masih tidak mau menyerah, ya? Ada apa ini, manajer Sang? Maafkan saya. Saya sudah menelepon kalian sebelum saya datang, saya bilang saya mau ruangan pribadi terbaik di sini. Ternyata saya datang, Anda bilang sudah ada orang di dalamnya. Tuan Lu, kami tidak menerima reservasi mendadak di sini. Anda juga sudah tahu itu kan? Kak Cuan, bagaimana kalau kita tinggalkan saja, kita pindah ke ruang pribadi lain? Betul. Mana bisa begitu? Hari ini adalah ulang tahun Ming Yue, hari sepenting ini. Tentu saja kita harus mendapatkan kamar pribadi terbaik. Suruh orang-orang di dalam keluar. Akhirnya kamu sadar juga, Suksu. Ingat betapa hebatnya kamu dulu. Setiap tahun selalu menjadi siswa terbaik. Semua guru berkata, kamu adalah desainer perhiasan yang paling berbakat. Dia, Lu Huaichuan. Saat perusahaannya baru mulai dirintis, batu loncatan investasinya, semua menggunakan desainmu. Jika kamu berada di dunia karier, kamu pasti lebih hebat dari si bajingan itu. Demi dia, kamu mengorbankan begitu banyak, tapi dia malah masih saja bergaul dengan si wanita caper itu. Jangan harap tenang Bu, kami di sini sedang melayani pelanggan. Manajer, Kakak Chuan, dia adalah pelanggan VIP Black Gold kalian. Kalau sampai menyakitinya, Anda berisiko dipecat, Lo. Tuan Lu, Anda lihat dia begini? Begini saja, tolong Anda sampaikan pada orang yang di dalam, asal mereka mau menyerahkan kamar pribadi ini hari ini, semua biaya mereka saya yang tanggung. Saya coba saja. Apakah dia lupa kalau wanita caper itu meninggalkannya demi keluar negeri?
Sekarang setelah melihat dia sukses, dia malah kembali untuk menikmati hasilnya. Nona Xie, maafkan saya mengganggu Anda. Ada seorang tamu di luar yang ingin bertukar kamar pribadi dengan Anda. Tidak mau. Begini, tamu yang di luar itu adalah CEO dari grup Lu. Bagaimana? Apakah Anda mau memberikan sedikit hormat? Oh, dia bilang, semua biaya di sini hari ini, dia yang akan bayar. Lu Huaichuan? Lu Huaichuan? Anda mengenalnya? Kalau begitu, lebih mudah diurus. Tuan Lu hari ini membawa istrinya untuk merayakan ulang tahun. Anda lihat betapa sulitnya bagi seorang CEO perusahaan terbuka untuk memiliki niat baik seperti itu. Jarang terjadi. Istri? Pria bajingan Lu Huaichuan itu, dia bilang begitu kepadamu? Bukan. Saya sering melihatnya datang bersama Nona Jiang dan anaknya. Saya menduga mereka memiliki hubungan seperti itu. Shuksu, nanti kalau aku sudah punya uang, setiap hari aku akan membawamu makan di Julongsuan. Setiap hari ke Julongsuan, apa kamu tidak takut aku akan membuatmu bangkrut? Selama kamu senang, apapun yang aku lakukan, aku akan senang. Dia melakukannya, tapi dengan wanita lain. Aku beritahu kamu, Tuan Lu yang kamu sebutkan itu, istri sahnya sedang duduk di sini. Yang di luar itu paling-paling hanya simpanan. Nona Xie, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Lagi pula, sebentar lagi juga akan bercerai. Kamu keluar dan katakan pada Lu Huaichuan. Astaga, bukankah ini Lafite tahun 82? Ditambah lagi kaviar almas ini. Satu porsi harganya sampai miliaran rupiah. Hei, kalian berhenti. Kakak Cuan, mereka yang di dalam mendengar kamu akan membayar, mereka sengaja memerasmu. Aku akan masuk sekarang dan berdebat dengan mereka. Keluarlah dan beritahu Lu Huaichuan, aku tidak akan memberikan ruangan pribadi ini, suruh mereka pergi. Kami tidak memesan sebanyak ini, kan? Halo, ini semua dikirim oleh Tuan Shen Yuan untuk Anda. Dikirim oleh Direktur Shen? Kakak Xie, itu kau. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Untuk menghancurkan ulang tahunku, kau bahkan mengikutiku sampai ke sini. Ci, wajah beberapa orang sungguh tebal. Shiruksu, bisakah kau berhenti membuat keributan? Waduh, anjing dari mana ini? Datang ke sini untuk menggonggong. Gunakan otak bodoh kalian untuk berpikir. Kami yang datang duluan. Bagaimana mungkin Shuksu tahu kalian akan datang ke hotel ini dan memesan ruangan pribadi ini? Apapun yang dikatakan teh hijau itu, kalian langsung percaya. Dasar jalang, kau merusak rencanaku. Tadi aku terlalu terburu-buru, maafkan aku. Tapi kakak Xie, jika kau tidak tahu bahwa orang di luar pintu tadi adalah kami, namun memesan makanan semahal itu, apakah kau bertekad untuk menyuruh kami yang membayarnya? Benar sekali, pasti Shiruksu berada di pintu. Mendengar seseorang akan membayar, barulah dia memesan makanan mahal sebanyak ini. Sungguh memiliki perilaku yang buruk. Tindakanmu ini, jika tersebar keluar, orang akan mengira kita adalah keluarga yang serakah dan rendahan. Bagaimana Huaichuan bisa berbisnis lagi setelah ini? Manajer Zhang, beritahu mereka, apa kata-kata asliku tadi? Wanita ini pasti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Direktur Shen. Saya sama sekali tidak boleh menyinggung perasaannya. Kata-kata wanita ini adalah, mereka tidak mengizinkan ruang VIP. Dan juga... Cepat katakan apa yang harus kamu katakan. Silakan kalian enyah dari sini. Apa? Dengarkan, sudah dengar cepat enyah. Jangan di sini dan merusak selera makanku. Shiruksu, apakah kamu tahu berapa nilai satu meja makanan di belakangmu ini? Kekonyolan juga harus ada batasnya. Kalau aku pergi, dengan apa kamu akan membayar? Manajer Zhang, kakak Xie belum pernah datang ke restoran ini. Sepertinya dia tidak tahu harga menu di sini. Manajer Zhang, bisakah Anda memberitahu harga untuk meja ini? Perkiraan konservatif sekitar 6 miliar rupiah. Tetapi... Dengarkan, kakak Xie, 6 miliar rupiah.
6 miliar rupiah? Mahal sekali. Apakah Xieruksu gila hari ini? Dasar wanita perusak yang boros, beraninya kamu menghabiskan uang sebanyak ini. Kamu tahu betapa sulitnya Huai Chuan mencari uang? Xieruksu, kamu dengar? 6 miliar rupiah, apakah kamu mampu membayarnya? Atau orang di sebelahmu ini? Jika kamu pergi sekarang dan memberikan ruang VIP ini kepada Ming Yue, aku bisa membayarkannya untukmu. Masih kata-kata yang sama. Enyah. Pergi jauh. Xieruksu, aku hanya memberimu beberapa detik untuk berpikir. Isushu, bagaimana kalau kita lupakan saja? Biarkan saja pria itu membayar 6 miliar rupiah ini. Tenang saja. Sungguh berpikir kau adalah putri bangsawan? Jika kau mampu membelinya, aku akan berlutut memohonmu pulang. Oh, itu tidak perlu. Lagi pula, meskipun seluruh anggota keluarga Lu berlutut memohon padaku, aku tidak akan kembali. Lu Huai Chuan, jika aku mampu membayar tagihan meja ini, kau dan Jiang Mingyue harus berlutut dan bersujud padaku, dan berteriak 3 kali aku salah. Beranikah kau bertaruh? Xieruksu, apa kamu benar-benar ingin membuat situasi ini menjadi sangat memalukan? Astaga, kenapa jadi begini sih? Betul, 6 miliar rupiah. Apa tidak mungkin makan saja harus dicicil? Lagi pula, dia hanya ibu rumah tangga. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan itu adalah uang simpanan pribadi Xieruksu? Itu adalah 6 miliar rupiah, bukan 600.000 rupiah. Menurutku, sulit. Xieruksu, jangan berlagak di sini. Aku tahu persis siapa kamu, kan? Uang yang Huai Chuan berikan padamu, aku ingat semuanya dengan jelas. Bu! Apa yang kamu takutkan? Keluarga seperti dia, kalau aku tidak mengawasinya, siapa tahu dia akan menggunakan uang itu untuk menyubsidi orang tuanya. Kakak Chuan, Bibi hanya ingin yang terbaik untukmu. Xieruksu, hari ini, aku akan membuatmu kehilangan muka. Kakak Xie, Kakak Chuan sudah memberimu jalan keluar yang cukup. Kamu terus-terusan bersikap serakah. Itu berarti kamu tidak menghormati Kakak Chuan. Kakak Chuan, demi dirimu, aku bersedia bertaruh dengannya. Ming Yue. Ayah, ibu bilang, kamu dan Bibi Jiang harus berlutut. Kalau ayah menang, dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Bibi Jiang. Sungguh anak hebat yang kubesarkan. Orang-orang ini sungguh keterlaluan. Manajer Zhang, gesek kartunya. Tunggu, saya potong sebentar ya, sebenarnya. Makan malam hari ini. Mohon maaf saya potong sebentar. Sebenarnya, makan malam hari ini telah dibayar oleh Direktur Shen. Manajer Zhang, ini urusan keluarga kami. Saya harap Anda tidak ikut campur. Memangnya apa urusannya denganmu? Gesek kartunya. Astaga, Nona Xie, bukannya saya tidak mau menerima. Hanya saja makan malam hari ini. Sudah ada yang membayarnya. Sudah ada yang membayarnya? Apa? 300 juta rupiah diberikan begitu saja. Kakak Chuan, itu pasti Anda. Anda takut Kakak Xie dipermalukan. Makanya Anda menggesek kartu dan membayarnya duluan. Kakak Xie benar-benar tidak tahu diri. Dia bahkan masih ingin Anda berlutut. Wah, tidak disangka Kak Chuan. Begitu baik pada Xieruksu. Tapi Xieruksu masih saja bersikap menyebalkan. Huai Chuan, kenapa kamu bisa menghabiskan uang sebanyak ini untuk jalan kecil ini? Apa kamu ingin membuatku mati kesal? Sudah dibayar. Kalian salah paham. Yang membayar bukan Tuan Lu, melainkan direktur hotel kami, Tuan Shen. Apa? Sekarang kalian berdua bisa berlutut dan bersujud padaku? Aku menunggu. Xieruksu, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya menyuruh putraku dan Ming Yue berlutut? Kau sangat peduli pada mereka. Kalau begitu, kau yang berlutut menggantikan mereka. Kau. Huai Chuan, kenapa kau tidak memberinya pelajaran pada orang yang tidak tahu diri ini? Xieruksu, jika kau terus membuat masalah seperti ini, aku benar-benar akan menceraikanmu. Itu yang aku harapkan. Hentikan. Bagaimana seorang pria bisa menyerang wanita? Bukan kau ini siapa? Kau tidak pantas tahu siapa aku. Nona Xie, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak Xie, bagaimana kau bisa di depan Kakak Chuan dan bermesraan dengan pria lain?
Hanya karena berbicara beberapa kata dianggap berselingkuh, kalau begitu kau dan Lu Huaichuan, aku khawatir perselingkuhan kalian sudah diketahui semua orang, ya? Xieruxu, jangan berpikir bahwa kau mencari pria yang tidak jelas untuk berakting di depanku akan membuatku cemburu. Kau hanya akan membuatku semakin jijik padamu. Tuan Lu, pria yang kau sebut tidak jelas itu adalah Presiden Direktur Julongsuan, Shen Yuyan, Tuan Shen. Apa? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Karena kalian mengingkari janji, tidak mau berlutut, aku juga tidak akan memaksa. Lagi pula, manusia tidak perlu ambil pusing dengan hewan, bukan? Kenapa bengong saja? Makan. Usir mereka keluar dariku. Mulai sekarang, mereka dilarang masuk ke Julongsuan lagi. Baik. Silakan. Xieruxu, aku harap saat kau mencariku nanti, kau masih bisa bersikap keras kepala seperti ini. Tunggu saja. Lumayan juga ya, setidaknya. Lebih kuat daripada pria brengsek itu, Lu Huaichuan. Hanya orang asing. Dari tak kenal jadi akrab, aku berharap bisa berteman dengan Nona Xie. Nona Xie, silakan menikmati hidangan dengan tenang. Aku jamin, tidak akan ada yang mengganggu lagi. Direktur Shen, ada hal penting yang harus aku sampaikan padamu. Jika ada urusan, sampaikan saja pada manajer kalian. Aku hari ini hanya datang untuk makan. Itu Nona Xie akan bercerai. Lanjutkan. Orang-orang tadi, sepertinya, adalah ibu mertua Nona Xie, dan suaminya, sepertinya, ada juga selingkuhan. Ambil rekaman CCTV ruangan pribadi itu untukku. Baik. Taruhanku benar. Direktur Shen berada di 10 besar daftar orang terkaya di dunia. Julongsuan ini hanyalah restoran kecil yang dibuka untuk bersenang-senang. Karena Direktur Shen memperhatikannya, masa depanku akan cerah. Xieruxu benar-benar keterlaluan. Kakak Xie pasti menjerat Direktur Shen, itu baru mau menceraikan kakak Chuan. Sudah, jangan bicara lagi. Dia kan hanya manajer umum hotel. Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Kalau Xieruxu kembali, suruh dia tunggu aku di sini. Mama Wang. Ah? Kenapa di sini berantakan sekali? Bukankah kalian sendiri yang membuatnya berantakan? Tolong bereskan ini. Aku kembali ke ruang kerja dulu. Kakak Chuan masih teringat pada jalang Xieruxu itu. Shuksu, setelah ini apa rencanamu? Perceraian dan pekerjaan, tapi aku berencana pulang menemui orang tuaku dulu. Baiklah, kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Ayo pergi. Sampai jumpa. Nona Xie ingin bercerai. Aku punya pengacara terbaik di sini, yang bisa membantumu. Terima kasih, tapi tidak perlu. Kenapa kamu mengikutiku? Aku juga mau jalan ke arah sini. Cepat ikuti kami. Cepat ikuti di persimpangan itu. Ikuti, jangan sampai tertinggal. Cinta perlahan membuat orang menjadi gila. Sayangnya aku tidak bisa menghentikannya. Untungnya aku sudah memberitahu Nyonya, semoga beliau cepat datang. Lao Xie, hari ini ulang tahunmu. Aku mengundang beberapa kerabat dekat untuk datang dan merayakannya bersamamu. Kamu juga istirahatlah sebentar. Aduh, kamu kotor sekali. Jagung di ladang ini, kalau tidak segera dipanen, akan dimakan habis oleh merpati. Kerugian kita per hari bisa mencapai puluhan ribu rupiah. Lagi pula dadamu sudah sakit begitu lama, aku akan bekerja lebih keras. Agar bisa membawamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Bagaimana kalau kita telepon saja putri kita? Lupakan saja. Masalah yang bisa kita selesaikan berdua, akan kita selesaikan sendiri. Putri kita sudah punya banyak pikiran setiap hari. Lagi pula, ibunya Huaichuan suka mencari-cari masalah lagi.
Apa kamu lupa? Waktu itu, saat kita mengantarkan hasil bumi untuk putri kita malah diusir oleh ibunya. Ayah, ibu, putri kalian tidak berbakti. Ada apa denganmu? Apa keluarga lu membuatmu merasa tertekan? Ayah akan menemui mereka sekarang juga. Sudah bertahun-tahun, demi mengurus Lu Huaichuan dan juga anak-anak, aku malah mengabaikan orang yang paling menyayangiku. Ayah, aku tidak merasa sedih. Ibu, dada ibu sakit. Setelah ini, aku akan mengantarmu dengan mobil ke rumah sakit terbaik di kota. Sekarang, beritahu aku dulu, apa yang baru saja kalian bicarakan. Bukan apa-apa. Ayah, jika ayah tidak mengatakannya hari ini, aku akan kembali dan bertanya pada Lu Huaichuan dan ibunya. Aku akan memberitahumu. Mau bilang apa? Waktu itu kamu sedang tidak di rumah. Itu. Astaga. Bau sekali, kenapa kalian datang? Bahkan membawa begitu banyak sampah? Kami datang untuk menjenguk Suksu dan Suoning. Ini adalah hasil bumi dari desa. Di kota tidak bisa dibeli. Ambillah. Pergi sana, pergi. Ambillah ini. Ambillah. Aduh, bawa pergi. Barang rongsokan kalian ini, dibuang di jalan raya pun tidak ada yang mau. Benar-benar tahu cara meninggikan diri. Rukshu sedang tidak di rumah, kalian pergilah. Ayo kita pergi. Tunggu. Kalian jangan terlalu sering menghubungi Rukshu. Keluarga Lu tidak ingin punya besan seperti kalian, bisa jadi bahan tertawaan orang. Putri kalian, nantinya akan dijauhi oleh para nyonya kaya. Cepat pergilah. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Suksu, ayah dan ibu sedikit menderita tidak apa-apa, asal kamu hidup bahagia saja. Aku tidak bahagia. Ayah, ibu, aku akan bercerai. Kakak sepupu akan bercerai? Kalau begitu dia sudah tidak ada gunanya lagi. Sampah sisa makanan apa ini? Makanan babi pun lebih baik dari ini. Mengundang kami ke sini hanya untuk makan yang seperti ini? Kak, Anda sudah datang, cepat duduk. Bagaimana caranya saya bisa duduk? Kalau rok ini kotor karena bangku ini, bagaimana? Benar sekali. Rok duo-duo kita adalah merek terkenal yang harganya mencapai puluhan juta rupiah. Kalau sampai rusak, apakah kamu sanggup menggantinya? Kalau tidak mau duduk, berdiri saja. Ayah, ibu, silakan duduk. Ayo, silakan. Bagaimana cara gadis sialan ini berbicara? Kedatangan saya hari ini sudah merupakan kehormatan besar bagi keluarga kalian. Mama tidak dengar ya. Tadi katanya sepupu mau bercerai. Ini pasti diusir dari keluarga lo. Suasana hatinya sedang buruk kan? Ini adalah sepupu yang kamu bilang menikah dengan presiden direktur grup lu itu ya? Iya. Dulu dia adalah juara ujian masuk perguruan tinggi di daerah kami. Setelah lulus kuliah menikah dengan teman sekelasnya, mereka sukses membangun bisnis bersama. Sungguh luar biasa. Sayang sekali ya, selalu ada kejatuhan setelah puncak kejayaan. Lihatlah hidangan di meja ini. Anjing pun tidak mau makan. Anduo, perkataanmu sudah keterlaluan. Ada apa? Apa dua-dua salah bicara? Menurut saya, dulu lebih baik menikah dengan bujangan tua di desa kita, masih bisa mendapat beberapa hektar tanah. Lihatlah dirimu sekarang. Cukup. Direktur Shen. Aduh, biar saya sendiri saja. Aduh, Direktur Shen. Kedatangan Anda tanpa pemberitahuan, sepertinya kurang pantas ya? Memangnya kamu tahu apa? Dengan cara ini, barulah terlihat niat baiknya. Cukup. Jika kalian tidak mau makan, silakan pergi. Apa maksudnya ini? Mengusir kami juga? Bu, bahkan jika dia tidak mengusir kita, aku juga tidak mau tinggal di sini. Baunya seperti orang miskin. Namun Paman, jangan sampai kau menyesal telah mengusir kami. Padahal semua barang ini awalnya kami siapkan untuk kalian. Seperti kue jao ini harganya 2 juta rupiah sekotak. Ditambah lagi ginseng gunung tua ribuan tahun ini.
Ini adalah barang bagus yang bahkan tidak bisa dibeli dengan belasan juta rupiah. Sekarang, kalian tidak akan mendapatkan satu pun. Kenapa bicara terlalu banyak? Barang-barang ini awalnya adalah hadiah yang dibeli untuk meminta kakak sepupu membantuku menjalin hubungan dengan Direktur Lu. Sekarang kalian sudah bercerai, tentu saja barang-barang ini tidak akan kami berikan pada kalian. Bagaimana kalau begini? Kau bantu kami memohon lagi kepada Direktur Lu, maka barang-barang ini masih akan kami berikan padamu. Bagaimanapun, kau adalah mantan istrinya. Siapa tahu. Pergi. Aku tidak butuh barang-barang kalian. Tidak butuh? Memangnya kau mampu membelinya? Ayah, Ibu, aku datang menjenguk kalian. Kenapa kau ada di sini? Dia. Direktur Shen datang. Direktur Shen, apakah kedatangan Anda di sini hari ini karena ada urusan penting? Benar, Direktur Shen. Jelaskan sedikit. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu tahu berapa banyak koneksi yang saya gunakan agar kamu bisa bertanggung jawab atas keamanan kali ini? Jangan sampai kamu mengecewakan saya. Iya, Bapak. Siapa orang itu? Kenapa banyak sekali orang yang mengerumuninya? Tidak punya wawasan, ya? Itu adalah miliarder paling misterius di Huaxia. Keberadaan yang kekayaannya menyaingi negara. Sekarang kamu tahu kan? Dia... Ruxu, temanmu? Saya dan Shushu teman sekolah menengah atas, sudah lama sekali tidak bertemu. Maaf mengganggu Anda berdua, saya belum makan. Apakah tidak masalah? Tentu saja tidak masalah. Hanya menambah satu sumpit lagi. Cepat duduk. Ini adalah hadiah yang Direktur Shen siapkan khusus untuk kedua orang tua. Ini adalah minuman keras yang dikoleksi Julong Xuan. Dan ini sarang burung walet serta ginseng 1000 tahun. Karena tidak tahu apa yang Anda sukai, Direktur Shen secara khusus menyiapkan krim emas peremajaan kulit untuk Anda. Hadiah semahal ini. Saya tidak bisa menerimanya. Terima saja. Hanya setumpuk barang palsu. Ini tidak bernilai seberapa. Mengatakan apa? Aku memang ingin mengatakannya. Apa itu ginseng? Atau minuman keras yang mahal? Bukankah ini namanya menentang kita? Katanya kalian teman SMA. Kurasa kalian itu simpanan ya. Apakah karena kamu berselingkuh dengan pria ini, maka kakak ipar tidak mau denganmu? Sungguh tidak tahu malu. Anduo, bisakah kamu berhenti? Hari ini aku memang tidak akan berhenti. Kamu mencari pria muda lain? Memangnya kamu bangga kenapa? Kamu pikir kamu masih Nyonya Lu? Sieruksu, aku beritahu kamu pacarku adalah manajer bagian kamar di Julong Xuan. Kamu bilang minuman ini adalah minuman mahal dari Julong Xuan. Sungguh sangat konyol sekali. Kalau begitu, tertawalah sampai mati. Tapi kalau mau mati, mati saja jauh-jauh. Aku takut kamu merepotkan rumahku. Adik ipar, lihatlah putri baik yang kalian besarkan. Bagaimana cara dia bicara? Terlalu terbiasa berbohong, mengganggu hubungan pria dan wanita. Sekarang malah berani mengutuk putriku mati. Jika ini tersebar, orang-orang desa akan menertawakannya sampai mati. Karena kalian tidak mau mendidiknya, baik, aku akan mendidiknya untuk kalian. Bu, aku bantu ya. Kalian jangan bertengkar. Muyang, jangan ikut campur. Hari ini aku harus membuat mereka tahu betapa hebatnya aku. Hentikan. Gu kecil, apa kamu gila? Kami sedang membela dirimu. Apa kalian tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang gigolo dan wanita jalang? Direktur Shen, saya benar-benar minta maaf. Mereka tidak mengenal Anda. Tolong beri kami keringanan. Enduo, cepat berlutut dan minta maaf. Direktur, siapa Direktur Shen? Direktur Shen adalah Presiden Julong Xuan yang kau sebutkan. Apa? Itu? Bukankah itu berarti? Kakak sepupu, kami tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Tadi saya benar-benar panik. Adik ipar, tolong maafkan kami. Kita ini keluarga sedara. Maafkan kami, maafkan kami. Kita ini adalah keluarga kerabat dekat sedara. yang sedara. Maafkan kami. Maafkan kami. Menurutmu? Suruh mereka cepat pergi. Ayo, cepat pergi. Cepat pergi. Sampai jumpa lagi. Shushu, jangan hiraukan perkataan mereka tadi. Di mata ibu, kamu yang terbaik. Meskipun bercerai, pasti ada alasan yang tak terhindarkan. Ayo makan.
Sini. Ibu, Bibi, cepat panggil ambulans. bagaimana sepupumu bisa mengenal Direktur Shen? Aku tidak tahu. Direktur Shen itu bukannya dia hanya direktur Julongshuan, hanya sebuah hotel. Apakah dia bisa menandingi Lu Huaichuan? Kau bodoh sekali. Lu Huaichuan bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Direktur Shen. Mulai sekarang, banyak-banyaklah menjilat kakakmu. Baik. Bos, Apakah kau Gumoyang? Ya. Kau dipecat. dasar wanita jalang. Aku hancur karenamu. Kau? Apa yang kau lakukan? Kau baik-baik saja? Baik-baik saja. Mama Wang, Tuan, ambilkan aku penutup mata. sudah habis. Sudah habis, kenapa tidak membuatnya lagi? Itu semua dibuat oleh Nyonya setelah mencari di buku obat. Aku tidak bisa membuatnya. Di dalamnya ada poria dan juga... Poria apa ya? Sudah. Jangan dibuat. Baik, Nyonya belum kembalikan. Tuan. Saya rasa kali ini Nyonya benar-benar tidak akan kembali. Bura, boleh. Sudahlah, kau boleh pergi. Kenapa dia jadi gila? Jiang Mingyue. Pakaian ini kau yang cuci? Aku yang mencucinya, Bibi. Bibi tidak perlu memujiku. Aku memang suka bekerja. Memujimu? Kau masih berani mengatakannya? Apa kau tidak tahu, pakaian sutraku ini tidak boleh dicuci dengan mesin cuci. Ketika Xierukshu ada di rumah, dia selalu mencucinya dengan tangan. Baju ini adalah yang paling kusukai, ya? Ma, kenapa kalian ribut? Nak, Kakak Chuan, aku merusak pakaian Bibi saat mencucinya. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya ingin membantu. Ma, Ming Yue hanya ingin membantu Mama. Bibi, Kakak Chuan, aku akan memotongkan buah untuk kalian. Bibi, jangan marah lagi ya. Ada apa? tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar? Bahkan tidak lebih baik dari Xieruksu. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Luka sekecil ini perlu pergi ke rumah sakit. Kalau lebih lambat sedikit pasti sudah sembuh. Sungguh berlebihan. Kau? Tahan sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, baru saja ada pasien dengan serangan jantung mendadak yang sedang diperiksa di dalam. Mohon tunggu sebentar. Kakak Chuan sakit sekali. Penyakit jantung adalah penyakit kronis. Tidak apa-apa kalau diobati belakangan. Suruh Dr. Lee keluar untuk merawatnya. Saya rasa itu tidak mungkin. Apa maksudmu tidak mungkin? Kalian tidak boleh masuk. Kalian tidak boleh masuk. Xieruksu. Bukan. Aku kira kenapa kamu tidak pulang ke rumah, ternyata kamu menguntitku di sini. Bisakah kamu berhenti bersikap menjijikkan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kakak Xie, aku tahu kamu tidak menyukaiku, tapi aku sedang terluka sekarang. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak sengaja memotong tanganku. Hati-hati. Memang ada perbedaan antara cinta dan tidak cinta. Jika kalian ingin berobat, kalian bisa mencari dokter lain. Luka sekecil ini bisa sembuh hanya dengan mengoleskan obat di rumah. Semua orang tahu, Dr. Lee adalah dokter terbaik di unit gawat darurat. Kamu sengaja mempersulit Ming Yue, kan? Tidak apa-apa, Kakak Chuan, aku bisa mencari dokter lain. Cepat minggir. Aku tidak punya waktu untuk ribut denganmu di sini. Bapak, di dalam sedang ada perawatan. Mengganggu perawatan sangat berbahaya. Anda ingin masuk hari ini? Kecuali Anda melangkahi mayat saya.
Kakak Chuan, apa Anda kesakitan? Ini semua salahku. Shiroksu, apa karena aku terlalu sering membiarkanmu sehingga kau bertindak tidak tahu malu seperti ini hari ini? Ya, kau. Kau lagi. Sepertinya keputusan Susu untuk menceraikanmu adalah keputusan yang paling tepat. Dulu, demi merayakan ulang tahun wanita selingkuhanmu, kau membawa orang untuk menindas istrimu sendiri, dan sekarang, Ibu Shushu sedang menjalani pertolongan pertama di ruang gawat darurat. Kalian ingin dengan paksa menghentikan penyelamatan itu, ya? Ibu Ruksu sedang berada di ruang gawat darurat. Bagaimana kau bisa tahu? Bahkan orang luar sepertiku tahu, dan kau hanya tahu caranya mengutamakan kekasih kecilmu. Di atas segalanya. Kau. Ibu. Nona Xie, ibu Anda sudah melewati masa kritis. Penyebab utama serangan penyakit ini adalah karena terlalu lama ditunda. Mengenai rencana pengobatan lanjutan, setelah saya pastikan, saya akan berkomunikasi lagi dengan Anda. Terima kasih, dokter. Kakak Chuan. Dekan He, saya tidak menyangka selarut ini Anda masih ada di sini. Saya baru saja tiba karena ada urusan mendesak. Begini, pasien Ye Mingyong adalah ibu mertua saya. Kami ingin menggunakan obat terbaik dan dokter Lee terbaik untuk merawatnya. Mohon bantuannya untuk mengawasi. Tentu saja, tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu. Silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Dekan, Direktur Shen ada di ruang pasien. Ini adalah kasus yang diminta Direktur Shen, agar Anda secara pribadi merawat pasien. Ye Mingyong? Bukankah dia ibu mertua lu kecil? Awalnya saya berencana memanggil beberapa ahli untuk berkonsultasi dengannya. Karena Direktur Shen sudah meminta, maka saya harus pergi merawatnya sendiri. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Ruksu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa yang ada di ruang gawat darurat itu ibu mertua. Jadi, jika yang ada di ruang operasi itu orang lain, kau bisa mengabaikan hidup dan mati mereka begitu saja. Ruksu, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Kakak Chuan sudah menjelaskan. Kakak Xie kenapa masih mempermasalahkannya? Ming Yue, bisakah kau diam? Ruksu, begini, kau ikut aku pulang dulu. Urusan rumah sakit di sini akan kuurus dengan baik. Aku sudah bilang aku mau bercerai darimu. Itu bukan rumahku. Apakah ini karena dia? Si Ruksu, pikirkan baik-baik. Aku bisa melupakan kesalahan yang kau lakukan sebelumnya, tapi jika kau tidak pulang denganku hari ini, aku akan segera meminta rumah sakit menghentikan perawatan ibumu. Aku akan langsung meminta rumah sakit menghentikan perawatan ibumu. Nona Xie, dekan kami akan datang sendiri untuk diagnosis sebentar lagi. Dekan datang sendiri? Benar. Dekan kami adalah ahli bedah jantung terkenal di dunia internasional. Saat ini, dia jarang sekali praktik. Asalkan dia bisa datang, penyakit ibumu pasti akan bisa disembuhkan. Terima kasih, dokter. Kakak Xie, seharusnya yang kamu ucapkan terima kasih adalah Kakak Chuan. Baru saja, Kakak Chuan sudah pergi sendiri ke kantor dekan untuk berbicara. Jadi dekan setuju untuk datang memberikan konsultasi. Konyol. Hanya dengan status Lu Huaichuan, dekan He sama sekali tidak akan datang sendiri. Si Ruksu, sekarang kamu masih mau menceraikanku? Kalau kamu terus berulah, aku akan langsung meminta dekan He menghentikan perawatan ibumu. Dasar kamu ini, tidak tahu malu sama sekali. Apa dekan He kamu yang undang? Di sini saja sudah bicara besar. Bukan aku yang bilang. Bukan aku yang mengundangnya. Kamu yang mengundangnya? Tentu saja. Kamu bukannya hanya seorang pemilik hotel? Kalau dipikir-pikir dari skala besar, kamu hanyalah seorang pemilik usaha kecil. Kalau dipikir-pikir dari skala kecil, kamu hanyalah seorang manajer umum. Menurutmu, kemampuan apa yang kamu miliki sehingga bisa mengundang dekan He? Si Ruksu? Kamu tidak sungguh-sungguh berpikir, hanya dengan kemampuannya dia bisa mengundang dekan He, kan? Aduh, dekan He, terima kasih banyak sudah sudi datang secara langsung.
Saya benar-benar merepotkan Anda. Ini sudah menjadi tugas kami. Ya, Direktur Shen. Mohon maaf, saya terlambat. Anda tenang saja. Urusan yang Anda perintahkan, saya pasti akan melakukannya sekuat tenaga. Dekan He, Anda terlalu sungkan. Kalau begitu, Anda duluan saja pergi untuk konsultasi. Ya, Lu, maafkan saya harus pergi bekerja. Bukan kamu. Ruksu, aku. Tuan Lu, selamat malam. Mengapa Dekan He terlihat begitu hormat kepada pria ini? Mungkinkah identitasnya? Jadi statusnya, Aku sudah menyelidiki dia tidak punya informasi apa-apa, mungkin dia hanya kerabat Dekan He yang diminta Dekan He untuk berpura-pura saja. tapi kakak Xie sangat mempercayai perkataan pria itu. Apakah mungkin dia merasa bahwa pria itu lebih baik daripada kakak Chuan? Aku dan Ruksu sudah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, tidak mungkin aku goyah hanya karena orang luar sepertinya. Dia tidak mau pulang bersamaku. Itu pasti karena penyakit ibunya. Kakak Chuan, kau masih belum menyerah juga? Sebentar lagi akan hujan, aku ada rapat sebentar lagi. Xuaning sedang bermain di rumah temannya, tolong jemput dia untukku. Baik, aku akan segera pergi sekarang. Kondisi ibumu sudah stabil. Terima kasih, Dekan He. Xuaning selalu berkunjung ke rumah temannya setiap hari Rabu, dan aku selalu menjemput dan mengantarnya. Hari ini akan hujan. Suster, jika terjadi sesuatu di sini, tolong telepon aku harus pergi sekarang. Hei, tunggu aku. Tuan Shen, terima kasih telah banyak membantuku. Tapi aku belum mau memikirkan masalah asmara sekarang. Jika kau memiliki perasaan padaku, maafkan aku. Xuaning pasti kedinginan, kan? Ayo kita pergi. Aku tidak butuh kau menjemputku, Bibi Jiang yang akan menjemputku. Aku tidak butuh kau menjemputku, Bibi Jiang akan datang menjemputku. Nenek bilang, kau pergi bersama laki-laki asing itu. Nanti Bibi Jiang akan jadi ibuku. Xuaning, apa kau sebenci itu padaku? Ya, kau tidak mengizinkanku melakukan apapun. Hanya menyuruhku belajar dengan baik. Bibi Jiang berbeda. Dia juga membelikanku banyak mainan. Juga memberiku permen dan kue. Dia juga bilang, aku tidak perlu belajar sama sekali. Nanti aku bisa mewarisi bisnis ayah. Kau. Ingat apa yang baru saja kau katakan. Bibi Jiang, kau datang. Kalau bukan karena mencari muka di depan kakak Chuan, aku tidak akan menerobos hujan untuk menjemput anak nakal ini. Kenapa hujannya deras sekali? Ayo pergi, sopir sudah menunggu. Astaga, kenapa demamnya sampai 39 derajat? Mama Wang, pelankan suaramu. Kami tidak tuli. Oh, baiklah. Biasanya tuan muda tidak pernah demam setinggi ini. Pasti karena dia kehujanan hari ini. Kakak Chuan, aku sudah sebisa mungkin menggunakan payung untuk melindungi Xuaning dari hujan. Nona Jiang, Anda kembali bahkan tanpa membasahi ujung rok Anda, tapi tuan muda basah kuyup. Saat hujan, apakah Anda menggunakan tuan muda sebagai pelindung hujan? Kau bohong. Sekarang bagaimana? Saya sudah memberinya obat penurun demam. Dulu ketika Nyonya ada, dia merawat tuan muda sepanjang malam. Kalau begitu suruh dia kembali. Nomor telepon yang Anda tuju sedang sibuk, silakan coba lagi nanti. Nomor telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti.
Tidak diangkat. Itu pasti Nyonya sudah memblokir Anda. Gunakan teleponmu untuk meneleponnya. Cepat. Nyonya, Tuan Muda demam. Lalu ini, Xieroksu, aku beritahu kau, sekarang anak itu demam. Cepat kembali dan urus dia. Sekarang anak demam. Cepat pulang dan rawat dia. Kau bisa membawanya ke rumah sakit. Aku sedang ada urusan di sini. Tutup dulu. Bukan kau. Wanita ini benar-benar menganggap dirinya penting. Ming Yue, malam ini kau yang merawat Shuoning. Aku? Kenapa? Kau tidak mau? Aku mau, hanya saja aku takut tidak bisa merawatnya dengan baik. Bagaimana kalau... Jika bahkan cucuku saja tidak bisa kau rawat dengan baik, kau benar-benar tidak pantas masuk ke keluarga Luku. Wanita tua jahat. Setelah aku menikah dengan kakak Chuan, kau yang pertama akan kubereskan. Aku bisa. Sudahlah, sudah. Beritahu Xieroksu, jika dia tidak pulang malam ini, dia tidak perlu kembali lagi nanti. pria ini benar-benar menganggap dirinya penting. Aku tidak akan memberitahunya. Direktur Lu, Nyonya sudah datang. Aku pikir kau bisa bertahan lebih lama. Suruh dia masuk. Xieroksu, sudah kukatakan padamu kemarin, karena kau tidak pulang tadi malam, kau tidak perlu pulang lagi mulai sekarang, meskipun aku sangat kecewa, karena kau tidak pulang semalaman kemarin, tapi demi melihat ketulusanmu untuk meminta maaf, aku bisa memaafkanmu. Xieroksu? Nona Xie tidak ingin bertemu dengan Anda, dia pergi ke pameran perhiasan terdekat. Saya Sheng Jin, pengacara istri Anda, Nyonya Xieroksu. Saya mewakili Nyonya Xie untuk berkomunikasi dengan Anda. Ini adalah draft perjanjian perceraian yang saya susun berdasarkan petunjuk aset Anda dan tuntutan dari Nyonya Xie. $400 miliar? Dia benar-benar berani mengajukan tuntutan? Sejauh yang saya tahu, jumlah ini tidak seberapa dibandingkan kekayaan Anda. Kau dari firma hukum kecil mana? Kau tahu siapa aku? Berani berbicara seperti itu padaku? Panggil tim hukum untuk berunding dengannya. Kalau begitu, sebentar lagi siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untukku. Baik. Kau datang tepat waktu, urus ini. Baik. Guru, mengapa Anda ada di sini? Guru? Xiaosu, lama tidak berjumpa. Kau menjadi kepala bagian hukum. Ini guru saya, mitra di firma hukum Jinda, firma hukum top, khusus menangani kasus perceraian, sangat terkenal di dalam negeri. Selesai, situasinya berkembang. Tidak sesuai dengan yang Direktur Lu pikirkan. Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu belum tidur? Kamu tidur saja duluan, aku harus menyiapkan draft desain yang akan kamu serahkan kepada investor besok. Maaf, permisi lewat sebentar. Pelan-pelan sedikit, aku tidak tidur semalaman. Kamu tidak tahu pengasuh itu. Dia terus mengawasiku. Pameran perhiasan ini akan berakhir besok. Aku sangat menyukai karya yang bernama Kekasih. Bukankah kamu juga sangat menyukainya? Lihat apakah kita ada kesempatan hari ini untuk membelinya? Kakak Xie. Kamu masih sempat-sempatnya melihat pameran di sini? Anakmu demam kemarin,
Aku yang menjaganya semalaman. Kenapa wanita ini seperti itu? Anaknya demam tapi dia malah melihat pameran? Benar, ibu ini benar-benar tidak becus. Betul. Kenapa bisa begitu? Anak sendiri, disuruh orang luar yang menjaga, sungguh keterlaluan. Bukankah itu yang kamu inginkan? Kamu sudah tinggal di rumahku, aku akan menceraikannya, biar dia memberimu status. Oh, ternyata pelakor ya. Ternyata dia pelakor. Astaga. Tidak boleh dia pelakor. Kakak Xie, Anda salah paham. Saya dan kakak Chuan hanya berteman. Kalau bicara tentang pelakor, dialah pelakornya. Dulu kalau saja Anda tidak kuliah ke Prancis, mana mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini? Jangan bicara seperti itu. Apa ibu rumah tangga seperti Anda mengerti? Anda mengerti. Karya ini adalah karya kakak Huai Chuan saat perusahaannya baru didirikan, yang membuatnya terkenal dalam sekejap. Bahkan Teng Fei, maestro dari Prancis, memberikan pujian yang tiada henti. Sederhana tetapi tidak biasa. Sama seperti nama karya ini, kekasih. Dua mutiara saling memandang, seperti dua kekasih yang saling bergantung. Saat itu, karya ini dicari banyak anak muda. Konon kabarnya, ini adalah hasil karya pertama, jadi memiliki arti kenangan yang sangat mendalam. Oh, ternyata begitu ya. Pengetahuan dan wawasan ibu ini sangat luas. Benar. Tentu saja, Ming Yue kami adalah lulusan dari Prancis. Dia pernah mengambil kelas maestro Teng Fei. Tidak seperti beberapa orang, tidak punya bakat maupun moral, dan penuh dengan rasa iri hati. Bagus sekali. Namun karya ini memiliki makna lain. Arti yang berbeda. Apa kakak Xie juga bisa memahaminya? Sangat sombong. Apa dia pikir dirinya lebih mengerti daripada murid Master Teng Fei? Benar. Ya betul. Sebenarnya bisa dimengerti, suaminya, yang satu adalah orang terpelajar yang rendah hati dan sopan, yang lain adalah wanita yang tidak tahu apa-apa. Semua orang tahu mana yang harus dipilih. Keterlaluan. Kelompok orang ini benar-benar menyalahkan korban. Direktur Shen, Anda belum bertindak juga? Menurut saya, dia tidak membutuhkan bantuan saya. Mungkinkah makna dari karya ini adalah kebutuhan sehari-hari seperti garam dan minyak? Hahaha. Anda benar. Hahaha. Makna dari karya ini adalah saling menjaga dalam kehidupan dan saling mendukung dalam diam. Inilah esensi sejati dari sepasang kekasih. Sepertinya masuk akal. Memang cukup sesuai ya. Makna sebuah karya diberikan oleh penulisnya, kita semua tidak bisa memastikannya. Benar. Betul, ya, benar sekali. Salah. Jika Anda mengakui makna karya itu diberikan oleh penulisnya, maka makna dari karya ini, saya yang memberikannya. Ada apa ini? Ada apa ini? Karena saya adalah penulisnya. Dia adalah penulisnya. Serius tidak percaya? Saya tidak tahu pasti. Ternyata dia adalah penulisnya. Kalau kamu adalah desainer karya ini, maka aku adalah perancang Menara Eiffel, Musée du Louvre, dan Arc de Triomphe. Hahaha. Ternyata kamu di sini. Kakak Chuan, karya ini adalah mahakarya perusahaanmu yang paling terkenal. Kakak Xie bilang dia yang mendesainnya. Aku khawatir semua orang tertipu. Jadi, aku menyangkalnya. Sekarang beritahu semua orang, siapa desainer karya ini. Susu, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Karya ini memang dia yang mendesainnya. Apa yang terjadi? Benar-benar dia yang mendesainnya. Dia ternyata desainer ulung. Nona ini ternyata benar-benar penulis pameran ini. Wah, dia hebat sekali. Dia sangat hebat. Ini adalah karya pertamamu setelah lulus? Aku tahu kamu tidak bisa melupakan masa lalu. Susu, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Kakak Chuan, Jika kamu keberatan dengan hubunganku dan Ming Yue, aku bisa mengikutimu. Cinta yang dulu itu benar. Sekarang aku tidak mencintaimu juga benar. Kertas yang sudah jatuh ke lubang kotoran tidak perlu diambil lagi untuk membuat jijik, kan?
Ruksu keterlaluan, dia bilang kamu itu lubang kotoran. Si Ruksu. Bisakah kamu jangan begitu menusuk dan sinis? 5 juta, 10 juta, 20 juta, termasuk semua perhiasan yang kamu lihat hari ini. Sekarang amarahmu sudah reda kan? Wanita rendah itu bisa-bisanya membuat kakak cuan. Memberinya uang sebanyak itu. Direktur Lu ini benar-benar rela mengeluarkan uang. Sekarang orang kaya ini, siapa yang tidak punya simpanan kedua atau ketiga? Tujuan wanita ini 80% hanya demi uang. Aku tidak menginginkannya. Nona, ini semua perhiasan yang Anda pesan. Dan ada satu lagi. Tahu. Perhiasan ini pasti bernilai puluhan miliar rupiah, ya? Saya akan meminta orang untuk mengemasnya untuk Anda. Yang ini tidak perlu. Lu Huichuan, jangan berpura-pura menunjukkan cinta yang mendalam. Saya tahu bahwa alasan Anda menawarkan tawaran sebesar ini adalah karena Anda takut saya akan mengambil lebih banyak harta keluarga setelah kita bercerai. 40 miliar rupiah hanya cukup untuk mengusir pengemis. Ruksu, sudah cukup? Hari ini, di depan banyak orang, saya akan memberitahu Anda, sejak perusahaan Anda didirikan sampai sekarang, karya saya memainkan peran yang sangat menentukan. Saya tidak akan melepaskan hak saya. Jika sepasang kekasih bermusuhan, maka mereka tidak bisa disebut kekasih lagi. Maaf ya, tolong bersihkan sampah ini. Mereka berkelahi. Ulang dan latihan yang benar. Situasi apa ini? Bagaimana negosiasi antara Departemen Hukum dan pengacara? Dia memutuskan untuk berhenti. Setelah dia berhenti, segera rekrut dia dengan harga tinggi ke perusahaan kita. Mari kita lihat bagaimana Ruksu bisa melawan kita. Yang memutuskan untuk berhenti adalah Kepala Departemen Hukum perusahaan kita. Apa katamu? Pengacara Nyonya adalah mitra dari firma hukum Jinda. Apa? Biaya pengacara firma hukum Jinda bisa mencapai puluhan juta rupiah sebagai permulaan. Ini pasti ulah si Marga Shen itu. Tidak, meskipun begitu, seharusnya tidak sampai berhenti kerja kan? Pengacara Sheng itu adalah guru dari Kepala Departemen Hukum. Gurunya bilang dia tidak mengizinkannya bekerja untuk orang dengan moralitas buruk seperti Anda. Sungguh tidak masuk akal. Ada apa? Kau juga merasa perkataan mereka benar ya? Ah, tidak, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Direktur Lu, jangan salah paham. Saya sungguh tidak meragukan moralitas Anda. Saya hanya tidak ingin bekerja lagi. Pergi dari sini? Jangan marah, Kakak Cuan. Apakah ini yang disebut cinta pertama Direktur Shen? Susu ya. Saya dan ibumu punya baju di rumah. Tidak perlu beli baju. Iya, jangan boros uang. Nanti masih banyak kebutuhan uang lainnya. Ayah, ibu, aku punya uang. Waktu kecil kalian membelikanku baju, setelah dewasa, sudah seharusnya aku yang berbakti pada kalian. Ayo, ayo pergi. Ayo kita lihat-lihat. Ayo. Wah, bukankah ini Ruksu? Kenapa? Datang untuk membelikan baju buat mereka. Tapi tidak lihat status dirinya sendiri, masih berani masuk toko ini? Oh, ini menantu perempuanmu itu ya, beserta ayah dan ibunya dari desa, aroma kemiskinan tercium sekali. Susu, bagaimana kalau kita pergi saja?
Tante ini, Anda lahir tahun anjing ya? Hidungnya kok sensitif sekali? Tahu. Kalau Anda benar lahir tahun anjing, yang Anda cium seharusnya bukan aroma kemiskinan, tapi aroma bawang. Karena di sini, ada 2 orang wanita tua. Bagaikan hidung babi tertancap daun bawang, berlagak seperti gajah. Seperti hidung babi dimasukkan daun bawang, hanya berpura-pura menjadi gajah. Bagus sekali. Nyonya, Anda datang untuk menghentikan Direktur Shen, kan? Lihat saja nanti. Kau. Nona Xie ini, kekuatan sihir apa yang dia miliki? Baru bertemu, dia sudah memenangkan hati Nyonya. Nyonya, dia masuk ke toko jaringan Anda. Pilihan yang bagus. Mari kita lihat apa yang bisa dibeli. Halo, saya akan melayani Anda. Kau melayani kami? Saya akan melayani Anda. Apa kau tidak lihat kami berdua? Saya ini pelanggan VIP toko kalian. Kalian harus melayani saya dulu. Lihatlah pakaian mereka. Apakah mereka terlihat seperti orang yang mampu membeli pakaian ini? Saya beritahu kau, jika kau melayani mereka, itu hanya akan menyia-nyiakan usahamu. Baiklah, kalau begitu, kalian lihat-lihat dulu saja. Lihat kan? Inilah perbedaan status. Orang miskin seperti kalian tidak akan pernah bisa mencapainya. Ji, mengandalkan suami untuk naik pangkat, harusnya sedikit sadar diri. Jangan berpikir kau benar-benar orang kaya. Memang benar, orang rendahan beruntung bisa menikahi anakku sampai tidak tahu diri. Fulan Jiao, kau boleh menghinaku, tapi kau tidak boleh menghina putriku. Putriku sudah bertahun-tahun di rumahmu, bekerja keras, memberi keturunan untuk keluargamu. Kenapa kau tega menghinanya? Anakku punya uang. Banyak orang yang mau melahirkan anak untuknya. Kualitas putrimu itu hanya berharga di rumahmu saja. Pak Xie, pukul saja. Pukul saja. Pak Xie. Hari ini aku sodorkan wajahku di sini. Kau berani memukulnya? Kau orang miskin dan hina? Pukul saja. Pukul. Pukul saja aku. Maaf ya, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Dasar wanita tua tak tahu diri, kau berani memukulku. Wanita tua tak tahu diri itu memarahi siapa ya? Wanita tua tak tahu diri itu memarahimu. Oh, ternyata wanita tua tak tahu diri itu memarahiku. Kalau hari ini aku tidak membuatmu hancur berkeping-keping, aku tidak akan bermarga su. Kalau ayahmu mendengar kata-kata ini, dia pasti akan bangkit dari peti mati, lalu memberimu 2 tamparan keras, karena anak durhaka ini telah mengganti marganya. Kau sama sekali tidak bisa menyentuhku. Susu. Nak, kamu tidak apa-apa. Lihat-lihat apa? Dia sendiri yang datang. Tutup pintunya. Hari ini kita tidak buka. Kakak, tolong bantu kami. Mau apa kau? Dia adalah pendiri merek YS. Pikirkan baik-baik. Di sini tidak ada CCTV kan? Di sini tidak ada CCTV. Kalian. Dasar wanita jalang, aku sudah lama menahanmu. Jangan. Jangan pukul. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Puas kan? Kakak, aku akan memilihkan beberapa pakaian untukmu. Ada perkelahian? Di mana? Sudah selesai berkelahi. Ibu. Nak, biar saya kenalkan kalian berdua. Ini putra saya, dia sangat luar biasa.
seorang pengusaha yang terkenal di seluruh negeri. Xiao Shen. Kalian saling kenal? Kalau begitu, bukankah ini kebetulan yang indah? Ayo kita makan bersama. Oh, baik. Kalian tidak memenuhi persyaratan merek Yes, jadi kalian dipecat. Kakak, tolong ajari aku beberapa trik juga. Terima kasih. Setelah ayah meninggal, sudah lama sekali saya tidak melihat ibu sebahagia ini. Ayo. Seharusnya saya yang berterima kasih kepadamu karena sudah banyak membantu saya. Saya sudah melihat karyamu, saya sangat menyukainya. Keluarga Lu juga akan ikut serta dalam kompetisi kali ini. Apakah kamu tidak ingin mereka mengenalmu? Baik, saya terima tawaran ini. Tenang saja Kakak Cuan, kali ini aku pasti akan memenangkan penghargaan desain terbaik. Akhir-akhir ini, perusahaan membutuhkan sejumlah besar uang untuk investasi. Setelah kamu mendapatkan penghargaan, segera umumkan bergabung dengan keluarga Lu. Aku yakin investor akan tahu mana yang harus dipilih. Bukan hanya bergabung dengan keluarga Lu, aku juga akan menjadi nyonya keluarga Lu. Selanjutnya, kami persilakan bintang yang sedang naik daun di dunia perhiasan, kontestan favorit untuk memenangkan kompetisi perhiasan kali ini, Nona Jiang Mingyue, untuk naik ke panggung. Nona Jiang. Apakah Anda yakin akan memenangkan kompetisi kali ini? Semua kontestan dalam kompetisi kali ini sangat berbakat, tapi aku yakin dengan kemampuanku. Ada kontestan favorit lain, Nirvana Rebirth, apakah Anda menganggapnya sebagai pesaing? Aku sudah melihat karyanya, memang sangat bagus, tapi hanya itu saja. Selanjutnya, inilah kuda hitam terbesar dalam acara ini, kontestan paling misterius, Nirvana Rebirth. Wah, cantik sekali. Astaga, Nirvana Rebirth secantik ini. Dunia luar mengatakan bahwa kompetisi desainer kali ini secara khusus mengundangnya untuk menciptakan ketegangan. Kakak Cuan, mari kita masuk. Desainer kecil seperti ini hanya mencari sensasi. Semuanya, beri jalan. Jawablah pertanyaan kami lagi. Bisakah Anda mengatakan beberapa patah kata lagi? Katakan 2 patah kata lagi. Presiden Direktur, penyelenggara acara ingin bertemu dengan Anda. Lewat sini. Xie Ruxu, kekacauan yang kamu buat harus ada batasnya. Xie Ruxu, kamu harus tahu batas meskipun sedang berbuat ulah, kan? Lepaskan. Ada apa ini? Kakak Xie, bagaimana bisa Anda juga datang? Jika kalian semua bisa datang, mengapa saya tidak bisa datang? Ruxu, lihat, kamu salah paham lagi kan? Mingyue kali ini masuk 10 besar dalam kompetisi, dia punya peluang besar untuk memenangkan kejuaraan. Apa yang kalian lakukan di sini? Saya tidak tertarik untuk tahu, tetapi kedatangan saya juga untuk merebut gelar juara. Saya akan membuat Anda sangat malu. Kakak Xie, janganlah Anda berbicara karena marah. Anda sudah lama meninggalkan dunia desain perhiasan, masih ingin menjadi juara. Dalam daftar 10 besar kali ini, bahkan tidak ada nama Anda. Ada apa ini? Wanita itu sepertinya ingin menjadi juara. Bahkan tidak masuk 10 besar, mimpi apa itu? Sungguh bicara besar. Benar, kan? Kamu masih keluarga Lu? Haruskah kamu membuat lelucon memalukan baru kamu puas, ya? Saya tahu siapa dia. Dialah Nirvana Rebirth itu. Apa? Saya sudah melihat desain Nirvana Rebirth. Sungguh karya seni yang luar biasa. Kalau begitu, dia benar-benar punya kesempatan untuk memenangkan penghargaan desainer terbaik. Hebat sekali, hebat sekali, hebat sekali. Terima kasih. Dasar jalang. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil sorotanku.
Maaf. Kenapa dia pergi? Kenapa dia pergi? Desain Nirvana Rebirth ini memang disukai oleh beberapa guru. Agak sulit juga. Guru Rong, tolong bantu aku kali ini saja. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Aku akan berusaha semampuku. Kalau begitu kita bertemu di sana ya. Selamat datang di babak final kompetisi perhiasan global. Selanjutnya, mari kita sambut 10 finalis untuk memamerkan karya mereka. Selamat datang semuanya di final kompetisi perhiasan global. Berikutnya, mari kita sambut 10 kontestan terbaik kita untuk memamerkan karya mereka. Silakan. Xieruksu, kamu tidak sungguh-sungguh berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku kan? Aku tidak pernah menganggapmu sebagai saingan. Karena kamu tidak pantas. Berikutnya, mari kita sambut Nona Jiang Mingyue untuk naik ke panggung. Selanjutnya, mari kita sambut kontestan terakhir kita, Nirvana Rebirth, Xieruksu. Hasil kompetisi ini sudah ada di tanganku. Sekarang kita sampai pada momen yang paling mendebarkan. Selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang babak final kompetisi desain perhiasan global tahun 2024. Pemenang penghargaan unggulan dalam kompetisi ini adalah Hixia, Jiang Mu, Chen Yunin, Ji Tiantian, Lu Yicheng, Xia Yan, dan Sulang. Silakan para dewan juri menyerahkan penghargaan kepada mereka. Berikutnya saya akan mengumumkan pemenang posisi ketiga dalam kompetisi ini. Siapakah dia? Dia adalah Jiang Ying. Selamat untuknya. Rancang busana terbaik akan diperebutkan oleh kedua kontestan ini. Apakah itu Nona Jiang Mingyue, bintang yang kembali dari luar negeri, yang telah lama terkenal, atau kejutan tak terduga, pemilik desain unik Nirvana Rebirth? Sebelum mengumumkan hasilnya, saya ingin meminta kalian berdua menjelaskan makna dari karya mereka. Silakan. Inspirasi desain saya adalah wanita seharusnya seperti mutiara, yang dirawat oleh pria yang ia cintai. Jadi, perhiasan desain saya bernama Palm Dewi. Inspirasi desain saya berasal dari kehidupan. Berlian-berlian kecil ini, ibarat berbagai keindahan yang kita temui, atau kesulitan, pada akhirnya, menjadi momen-momen yang kita rangkai dengan ingatan. Yang terpenting, berlian utama ini mewakili wanita, cantik namun tangguh. Tidak pernah didefinisikan oleh pria atau hal-hal eksternal lainnya. Jadi, set perhiasan saya ini bernama diri sendiri. Menemukan diri sendiri, mencari jati diri. Menjadi diri sendiri. Nona Xie, penjelasannya sangat bagus. Baiklah, saya akan mengumumkan hasil dari kompetisi ini. Memang bagus, terus kenapa? Juara satunya milikku. Saya akan mengumumkan hasil dari kompetisi kali ini. Pemenang desainer terbaik tahun ini adalah Nirvana Rebirth, Xieruksu. Silakan berikan penghargaan kepada mereka. Tidak mungkin, Nona Jiang. Baik. Selamat, selamat. Bukankah kamu bilang pasti bisa mendapatkan juara pertama? Kakak Cuan, mengumumkan juara kedua dan bekerja sama dengan kalian juga akan menarik perhatian investor. Apakah juara kedua sama pentingnya dengan juara pertama? Selamat. Terima kasih atas dukunganmu kepadaku. Ruksu.
Ruksu, aku tahu, selama bertahun-tahun ini aku telah melakukan banyak kesalahan. Kamu adalah seorang jenius. Selama kita, suami istri, bekerja sama, kita bisa mengubah grup Lu menjadi perusahaan desain perhiasan terkemuka di dunia. Ruksu, aku salah. Ruksu, kita punya anak, kita punya keluarga, selama bertahun-tahun kita telah melewati semua ini bersama-sama, itu tidak mudah jika kamu menyerah. Mengaku salah itu harus dengan sikap yang benar. Pelayan. Aku ingat dulu. Kenapa minum sebanyak ini lagi sih? Ini urusan bisnis? Kamu mengerti tidak? Tidak mengerti apa-apa. Aku hanya khawatir dengan kesehatanmu. Seberapa banyak kamu minum menunjukkan ketulusanmu? Cukup. Lu Huaichuan, kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, mustahil kamu akan secara sukarela meminta maaf dan mengalah kepadaku. Kecuali kamu punya tujuan lain. Ruksu, begitukah caramu melihatku di hatimu? Jangan berlagak lagi. Penampilanmu sekarang benar-benar terlihat seperti badut. Baik, kalau begitu aku punya satu permintaan terakhir. Asal kamu setuju untuk bergabung dengan grup Lu, aku akan menceraikanmu. Lu Huaichuan, kau benar-benar masih bersekongkol. Xie Ruksu, kau harus memikirkannya baik-baik. Awalnya aku ingin kita berpisah baik-baik, tetapi sekarang kekejianmu membuatku muak. Jika hari ini tidak mengurus perceraian di kantor catatan sipil, aku akan menyusun semua ini menjadi pesan teks, dan mengirimkannya kepada kerabat, teman, dan rekan kerjamu. Aku akan membuatmu hancur total. Kenapa kau tidak menepati janjimu? Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Siapa sangka Direktur Shen dari penyelenggara kompetisi datang ke sini. Direktur Shen? Konglomerat yang misterius di luar negeri itu datang ke kota Rongcheng? Bukankah begitu? Dia itu Direktur Shen. Benar sekali. Tidak salah lagi. Si Ruksu si Jalang itu tidak ada apa-apanya dibanding aku. Kenapa bisa menarik perhatian Direktur Shen? Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Sudahlah, lupakan saja. Aku tidak akan melupakannya begitu saja. Aku tidak main-main dengan ucapanku. Tunggu aku. Ruksu, grup Lu adalah perusahaan desain perhiasan terbaik, jangan bertindak gegabah. Aku bisa membuatmu terkenal. Sebaiknya kau simpan saja energimu untuk membuat Jiang Mingyue terkenal. Kalian mau apa? Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bawa dia pergi. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Lepaskan aku. Bagaimana istirahatmu kemarin? Rasanya tidak senyaman di rumah. Nah, kapan kau akan menikahi Susu? Tunggu sampai dia mau menerimaku. Kalau begitu, kau harus berusaha lebih keras. Cepat lewat sini. Sebelah sana. Kalau ada masalah, kabur. Cepat jalan, kita pergi. Mingyue, kamu datang? Kenapa harus kamu? Lepaskan aku akan membalas budimu. Melepaskanmu? Secantik ini, apa tidak rugi jika aku melepaskanmu? Mau kemana?
Kamu cari mati. Shushu. Dia ini pasti dibius ya. Aku akan panggil ambulans. Kamu hati-hati ya. Shushu, kamu tidak apa-apa? Shushu, Shushu. Shushu, tenanglah, sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja. Sudah merasa lebih baik? Terima kasih. Kamu sudah bangun. Jangan menangis. Tadi aku benar-benar ketakutan. Jangan takut, sudah aman sekarang. Orang lain yang sedang bermasalah. Master Rong bilang dia sudah berhasil. Aku ingin lihat, apakah Xieruksu masih berani bersikap sombong sekarang. Apa yang kalian lakukan? Kakak Chuan, cepat selamatkan aku. Kalau kamu tidak datang sekarang aku akan. Itu Xieruksu. Xieruksu bekerja sama dengan Rong Senbai untuk menjebakku. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Dia yang menggodaku. Jiang Mingyue, jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Penghargaan-penghargaanmu itu, mana ada yang tidak didapatkan dari tidur dengan orang lain. Kamu kembali ke sini karena tidak bisa bertahan di luar negeri. Kamu bohong, Kakak Chuan. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Aku tidak melakukannya. Kalian lanjutkan saja. Nyonya, Anda baik-baik saja? Mama Wang, kenapa Anda datang ke rumah sakit? Ini semua gara-gara si tua bangka itu. Itu semua karena nyonya besar itu bermulut tajam. Setelah dipukuli sampai masuk rumah sakit, dia malah merengek minta sup ayam. Nyonya, minumlah sup ayam ini. Saya rasa Anda lebih membutuhkannya daripada dia. Terima kasih. Dulu ketika saya datang dari desa, Anda yang menampung saya. Tenang saja, saya jamin akan berdiri di sisi Anda. Mama Wang, beraninya kau berikan sup ayamku padanya? Beraninya kau berikan sup ayamku padanya? Suara Anda nyaring sekali dan semangat Anda bagus. Sepertinya Anda tidak perlu minum sup ayam ini. Aku lebih baik menumpahkan sup ayam ini untuk anjing daripada memberikannya pada wanita murahan ini. Anda dan Nyonya adalah keluarga. Jika Anda bilang dia wanita murahan, bukankah Anda wanita murahan tua? Wanita murahan tua. Nyonya tua, sungguh-sungguh saya tidak bermaksud menghina Anda. Kau ini hanya seorang pengurus rumah tangga? Berani-beraninya kau tidak menghormatiku. Kalian berdua keluar dari keluarga Lu sekarang juga. Nyonya adalah nyonya rumah keluarga Lu. Keputusan Anda tidak berlaku. Mama Wang, aku bukan nyonya rumah keluarga Lu lagi. Nyonya, Anda akhirnya bebas dari penderitaan. Benarkah? Kau benar-benar bercerai dengan putraku? Tuhan itu adil. Mama Wang, kau ikut saja dengan si jalang kecil Xieruksu ini. Rasakan penderitaan. Kebetulan dia kembali ke desa untuk bertani, kau juga pulang untuk bertani.
Bertani ya bertani. Nyonya, jangan khawatir, saya akan bertani dan merawat Anda. Jika saya punya makanan, Anda juga akan makan. Tidak perlu. Mama Wang, apakah Anda masih mau ikut denganku? Tentu saja mau. Bagus. Gajinya saya lipat gandakan. Anda pergi ke rumahku dan bantu merawat ayah ibuku. Benarkah? Hebat sekali. Gaji dilipat gandakan? Xieruksu, kau mau ambil uang dari mana untuk membayarnya? Tentu saja mengambil harta yang kudapatkan dari putramu. Kau? Apa katamu? Aku bilang, aku mendapatkan bagian sekitar beberapa ratus miliar rupiah dari putramu. Aduh, menurutmu bagaimana aku harus menghabiskannya ya? Dasar wanita jalang, wanita jalang, wanita jalang. Aku akan membunuhmu. Beraninya kau menipu uang anakku. Menipu uang anakku. Hei nenek sihir tua. Coba saja maju selangkah lagi. Mama Wang punya kekuatan dan cara untuk menghadapimu. Ah. Dokter, dokter, ada yang pingsan. Mama Wang. Ya, hamba ada. Ayo kita pergi. Susu. Syukshu, kamu tidak apa-apa. Ruan Zhaozhao, masuklah. Aduh, ini akan menjadi tugas yang berat. Malu adalah tanda suka pada seseorang. Itu benar sekali. Hadiah. Tuan pemberi rezeki, Anda harus berhasil mendapatkan nona muda kami. Baik. Sudah waktunya aku membaca ulang metode pelatihan EQ. Direktur Lu, jika investasi masih belum cair, arus kas di rekening akan segera terputus. Investor mereka bilang investor mereka ada di kota Rongcheng. Ah, saya? Katakan, Direktur Lu, saya adalah Direktur Investasi Yayasan Dana Investasi Aris. Sekarang saya mengundang Anda untuk ikut saya bertemu dengan bos kami. Di mana? Rumah Sakit Rende. Rumah Sakit Rende? Baik. Hei, oke. Anda sekarang? Halo Bu. Wai Chuan. Cepat datang dan balas dendam untukku. Xieruksu, perempuan jahat itu. Bergabung dengan banyak orang untuk menindasku. Apakah itu Rumah Sakit Rende? Ya. Cepat datang. Baik, saya segera sampai. Direktur Wang dari Dana Aris bilang, ada kepala proyek penting yang ingin bertemu dengan Anda. Baik. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Bolehkah aku mengundangmu bergabung dengan perusahaan kami? Perusahaan kalian, Julong Xuan? Aku tidak bisa memasak. Aku tidak memintamu memasak. Kalau begitu, menyajikan hidangan. Kurasa aku juga tidak bisa melakukannya. Siapa yang memberitahumu? Perusahaan kami hanya punya restoran kecil seperti Julong Xuan. Bagus sekali, Xieruksu. Kau berani bekerja sama dengan orang luar untuk menindas ibuku bersama-sama. Sebelumnya ibuku bilang kau punya pria lain di luar sana. Aku masih tidak percaya. Ternyata kau mati-matian menceraikanku, bahkan tega meninggalkan anak, hanya demi bersama dengan pria ini. Aku beritahu kau, Julong Xuan miliknya itu di mataku tidak ada artinya sama sekali, sementara grup Lu milikku sudah mendapatkan dukungan dana paling misterius di dunia. Dulu dia tidak sebanding denganku, dan kedepannya dia juga akan jauh tertinggal dariku. Akan ada hari di mana kamu menyesalinya. Tidak peduli siapa dia, aku tidak peduli. Karena bercerai dari orang sepertimu, kamu yang membuatku muak. Meskipun besok kamu menjadi Presiden Amerika Serikat, aku tidak akan menyesal. Baik. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian melihatku cepat naik jabatan, membiarkan kalian melihatku berdiri di puncak tertinggi dan memandang rendah kalian. Sementara Julong Xuan miliknya juga tidak akan ada lagi. Lu Hui Chuan, masalahku denganmu, jangan libatkan orang lain. Kenapa? Khawatir? Bukankah kamu cukup kuat untuk melawan?
Oke, hari ini aku akan memberimu pelajaran agar kamu tahu siapa yang tidak boleh kamu ganggu. Ayo masuk semua. Panggil orang masuk kalian semua. Kalau kau laki-laki, kau tidak akan membiarkan wanita berdiri di depanmu, apalagi wanita yang kau sukai. Baiklah, akhirnya kau mengakui juga. Teman-teman, tangkap dia. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Aku beritahu kau. Aku baru saja mendapatkan investasi dari Yayasan Aris. Bos dan investor mereka akan segera tiba sebentar lagi. Kau berani menyentuhku hari ini. Kau akan tamat. Kalah berkelahi lalu memanggil orang. Memanggil orang pun masih kalah melawanku. Kau memang payah. Kau? Aduh, Direktur. Syukurlah Direktur datang. Cepat tangani pemuda yang tidak tahu diri ini untukku. Cepat urus anak sombong ini. Bereskan dia. Dia punya niat buruk dan dia berani-beraninya merusak kerja sama kita. Lu Huaichuan ini benar-benar tidak punya otak. Berani-beraninya menyinggung bos. Kenapa kau takut? Akan kuberitahu, kau tahu apa akibatnya jika menyinggung kami, Aires? Kau dan perusahaanmu akan dikeluarkan dari seluruh kota Rongcheng. Aku tidak tahu apakah perusahaanku akan dikeluarkan, tapi perusahaanmu sudah tidak perlu ada lagi. Tidak, kau gila? Justru kau yang gila. Direktur Wang, dia bilang dia akan mengeluarkan aku dan perusahaanku. Coba lihat orang ini. Maaf, mungkin apa yang dikatakannya benar? Direktur, maaf membuat Anda menunggu lama. Apa yang baru saja Anda katakan? Beliau ini adalah CEO dari Yayasan Aris kami, Tuan Shen Yuyan. Sekaligus beliau juga pencipta dari legenda bisnis raksasa global, Shen Shi. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya pemilik kecil dari sebuah restoran bobrok? Dia? Bicara. Direktur Lu, gawat. Beberapa pemegang saham misterius tiba-tiba menjual saham keluarga Lu, menyebabkan harga saham keluarga Lu anjlok. Kita akan dipaksa delisting. Exu, maukah Anda menerima lamaran saya? Hati-hati. Apakah host puas dengan hubungan yang telah diatur untuk Anda ini? Ternyata ini adalah hadiah lain bagi pemenang sejati kehidupan. Selain uang, akan ada juga cinta yang tulus. Sieruksu. Coba katakan, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang cepat jalan, tapi kamu malah berlama-lama di sana. Sekarang rasakan, terjadi kecelakaan kan? Membuang-buang waktuku begitu lama. Sudah jam berapa ini? Ini semua salahmu. Aku sudah janji dengan teman-temanku untuk pergi bermain. Ini semua salahmu. Mari kita bercerai. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Kita persilakan pemenang desain kali ini, Nona Xie, untuk naik ke panggung. Wah, selamat. Kami persilakan Shen Yuyan, Direktur Shen, untuk memberikan penghargaan kepada Nona Xie. Silakan. Shushu. Lama tidak bertemu.
Akhirnya aku menemukanmu.